nyanyikan kami menyadari bahwa di dalam setiap langkah hidup kami memerlukan Tuhan. Di setiap jam, ya Tuhan, kami perlu. Di setiap saat kami perlu. Di dalam setiap lika-liku kehidupan kami perlu. Di dalam segala hal yang kami lakukan, besar ataupun kecil. Di dalam setiap kebutuhan kami, yang mewah ataupun yang sederhana, kami perlu Dikau. Dan biarlah kesadaran akan kebutuhan kami akan Dikau boleh menolong kami, sehingga kami, anak-anak-Mu, boleh senantiasa mengarahkan wajah kami, pandangan kami kepadamu. Dan saat ini kami memohonkan kasih karunia-Mu bagi kami. Berikan di dalam hati kami satu kesiapan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh berkenan berbicara kepada kami. Dan biarlah kami boleh diberikan karunia untuk boleh mendengarkan isi hati-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang menanamkan kerinduan di dalam hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Juga biarlah Tuhan berkenan untuk memberkati kami dan menganugerahi kami dengan ketenangan hati yang dari Tuhan. Sehingga hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan siapkanlah hati kami untuk mendengar firman-Mu. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini kita akan membahas satu tema yakni The Lord's Prayer atau dengan kata lain doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama membaca satu bagian dari Lukas yang ke-11 ayat 1 hingga ayat yang ke-4 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu sekalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ketika berbicara tentang doa, maka kita juga sedang berbicara tentang tantangan kehidupan. Karena seringkali di tengah-tengah tantangan kehidupan itu kita berdoa. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam era zaman kita sekarang ini, kita menghadapi berbagai tantangan. Baik kita menyadari tantangan tersebut ataupun kita tidak menyadari tantangan tersebut. Tantangan yang pertama yang kita hadapi adalah dunia di sekeliling kita ini sekarang sedang bergerak kepada dunia yang namanya materialisme. Apa itu dunia materialisme? Dunia materialisme itu adalah satu dunia yang memberi penekanan yang sedemikian pentingnya tentang hal-hal yang material, ya. Jadi tentang hal-hal yang spiritual itu bukan merupakan sesuatu yang punya concern yang besar begitu ya. Tetapi dunia material itu merupakan sesuatu yang lebih kelihatan dan kita itu orientasi hidupnya adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita secara material. Karena itu tidaklah mengherankan Bapak Ibu sekalian, kita itu digerakkan oleh yang namanya uang, begitu ya. Semua keputusan kita itu jarang sekali ya yang tidak dipengaruhi oleh yang namanya pertimbangan uang. Ketika kita berbicara tentang pelayanan pun begitu, kita tidak bisa lepas dari yang membicarakan namanya uang. Karena pelayanan juga membutuhkan yang namanya uang. Jadi uang merupakan sesuatu yang dicari orang, uang merupakan sesuatu benda material yang menjadi sedemikian penting di era kita dan di zaman kita saat ini khususnya begitu ya. Dan terkait dengan materialisme ini juga sebagai sebab akibatnya, maka ada berbagai
upaya begitu ya yang dilakukan oleh setiap orang yang mencari uang adalah menawarkan produk-produknya. Sehingga kita perlu yang namanya itu orang-orang bagian marketing yang selalu menjual produk kita. Dan semua perusahaan, semua institusi itu memasarkan sesuatu dan bergeraklah yang disebut dengan konsumerisme itu ya. Jadi setiap orang itu perlu dirangsang terlebih dahulu supaya dia itu merasa butuh. Itu dulu ya. Karena kalau orang itu tidak merasa butuh dengan produk itu, maka dia tidak akan mencari produk itu. Caranya bagaimana orang-orang itu dirangsang untuk merasa butuh, dimunculkan kesadaran-kesadaran, keinginan-keinginan bahwa dia butuh. Dan karena itu dia berusaha untuk mencari produk-produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan kadang-kadang apa yang tidak dibutuhkan dibuat menjadi butuh, begitu kan ya, diciptakan untuk menjadi butuh. Dan intinya kita itu kemudian dengan pandangan yang materialisme, kita juga ingin mengumpulkan apa yang bisa kita miliki, yang bisa kita beli dengan uang yang sudah kita kumpulkan itu. Dan kita mencoba untuk mengisi kekosongan hidup kita dengan materi-materi itu, dengan pembelanjaan. Dan kondisi ini diikuti juga yang berbarengan dengannya adalah kondisi dunia yang menjadi semakin individualis gitu ya. Dan bukan cuma individualis tetapi menjadi individualisme. Sehingga gaya hidup adalah lu, gue. Yang penting aku itu tidak nyampuri urusan kamu dan kamu jangan nyampuri urusanku. Kamu punya selera sendiri terserah tapi jangan ngurusin seleraku. Begitu kan ya. Kamu punya sistem nilaimu sendiri terserah tetapi jangan ngurusin sistem nilaiku. Dan kita hidup itu sendiri-sendiri saja. Kalau zaman dulu di dalam kehidupan bermasyarakat begitu ya, kita itu biasanya memiliki hubungan yang cukup dekat, cukup kenal dengan tetangga-tetangga kita. Pada waktu saya masih kecil, saya keluyuran dengan tetangga-tetangga kita, saya bermain dengan tetangga-tetangga saya. Tetapi zaman now itu tidak, masing-masing itu berada di dalam rumahnya sendiri, dan bahkan dengan tetangga pun tidak kenal, dan kenal pun mungkin kenal nama, dan sesekali hai waktu kita berpapasan. Tetapi relasi di luar itu, komunitas di sekeliling rumah kita itu bukan komunitas kita. Kita tidak merasa perlu untuk membangun silaturahmi dan bersosialisasi bersama dengan mereka. Yang penting aku dan kamu tidak saling mengganggu. Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa melihat bahwa dunia yang sekarang ini adalah satu dunia yang diliputi dengan berbagai-bagai persaingan. Apapun itu bersaing. Yang namanya kita mau jualan sesuatu, kita punya saingan-saingan. Bahkan ketika kita mau melayani Tuhan, kita punya saingan-saingan. Begitu kan ya. Ketika kita mau buka gereja, kita juga punya saingan-saingan dengan gereja-gereja yang lain. Dan dimanapun kita itu ada di dalam berbagai persaingan. Dan kita terjebak di dalam berbagai persaingan ini. Dan juga bukan hanya itu, kita yang ada di dalam zaman sekarang juga harus berhadapan dengan berbagai krisis. Ya, krisis dunia global, krisis kemanusiaan, krisis keadilan, krisis di sana dan krisis di sini. Jikalau kita melihat, membuka televisi kita dan mendengarkan berita, maka di sana sini kita akan berurusan dengan yang namanya krisis itu. Di tengah-tengah dunia ini ada begitu banyak kesulitan. Dan kesulitan itu tentunya kita sebagai orang Kristen juga tidak terlepas dari yang namanya kesulitan. Dunia ini penuh dengan konflik satu dengan yang lainnya. Di antara persaingan-persaingan itu terjadi konflik. Perusahaan itu konflik dengan perusahaan, negara itu konflik dengan negara. Gereja satu itu konflik dengan gereja yang lain. Dan kondisi sekarang kita juga memiliki satu kondisi di mana kita itu resah. Dan di tengah-tengah keresahan kita itu menyibukkan diri kita. Sehingga kita memiliki yang namanya itu hyperactivity, gitu kan ya. Jadi kita itu aktif sekali. Karena apa? Karena kita itu merasa diri kita itu kosong. Ketika kita merasa diam, kita itu merasa tidak nyaman dengan kediaman kita. Ketika kita diam dan berurusan dengan diri kita sendiri, berurusan dengan perasaan kita sendiri. Ada begitu banyak perasaan negatif yang menguasai diri kita. Sehingga kita mencoba untuk meninabobokkan itu, menghilangkan itu dengan aktivitas-aktivitas kita yang sedemikian banyaknya. Begitu ya. Dan dunia ini memfasilitasi kita mau punya aktivitas apa saja, ada komunitasnya di situ, dan kita bisa aktif di situ. Termasuk juga ada komunitas gereja yang mana kita bisa aktif di situ. Untuk apa? Untuk sementara mengobati luka-luka di dalam diri kita. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, kita selain ada di dalam dunia yang hyperactivity, kita juga ada di tengah-tengah dunia yang hyper connected.
saling terhubung ya, dan saling terhubungnya itu hyper begitu ya. Jadi berlebihan. Dengan gadget kita itu sudah bisa terhubung dengan seluruh dunia ini. Dengan siapapun saja kita itu bisa terhubung. Kira-kira beberapa waktu yang lalu begitu ya, kira-kira 2 tahunan yang lalu atau 1 tahun yang lalu, saya lupa. Saya mulai menghidupkan kembali hobi saya, karena hobi sekarang saya itu ada gadgetnya. Pada waktu kecil saya suka main catur, tapi sudah lama sekali saya tidak bermain catur. Kenapa? Nggak ada teman main catur, kan begitu ya. Tetapi baru belakangan ini, begitu selama pandemi begitu ya, dan juga setelah itu saya mengalami problem kesehatan, jadi saya istirahat sebentar, dan di tengah-tengah waktu luang saya mulai mencoba menghidupkan kembali hobi saya. Apa itu main catur? Sekarang gampang, download apps gitu kan ya. Dan ketika saya bermain catur, ternyata saya bermain catur dengan orang di seluruh dunia, dengan ratusan orang-orang di seluruh dunia itu bermain catur yang sama dengan saya, begitu kan ya. Dan kita bisa lihat bahwa kita itu bisa terhubung dengan siapapun. Dan anak-anak kita itu sudah terhubung dengan dunia luas. Jangan dikira dia di kamar itu tidak terhubung dengan siapa-siapa. Dia di kamar itu sudah terhubung dengan siapa saja yang kita bisa tidak duga. Bisa yang benar, bisa yang tidak benar, Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan saya menyadari bahwa ketika berurusan dengan orang-orang di sekitar, mendengar cerita-cerita, bahkan bukan cuma itu, yang namanya perselingkuhan pun sekarang ada apps-nya, begitu kan ya. Jadi kita itu bisa terhubung dengan siapa saja yang juga kepingin selingkuh, mau sama laki-laki, mau sama perempuan, mau yang LGBTQ, kita itu bisa terhubung dengan siapapun, begitu ya. Untungnya saya belum pernah coba untuk download, jadi saudara jangan tanya saya apa apps-nya begitu ya. Tapi saya pernah mendengar ada apps-apps yang seperti itu. Nah, di tengah-tengah berbagai krisis ini, apa sebenarnya menjadi andalan hidup kita menghadapi berbagai krisis ini? Dan di tengah-tengah berbagai krisis ini, hati kita, jiwa kita itu seakan-akan terhilang. Terhilang di tengah-tengah hutan belantara. Bukan hutan belantara yang berisi pohon-pohon ataupun padang pasir, tetapi kita hidup di tengah-tengah hutan belantara informasi. Kita hidup di tengah-tengah hutan belantara kekacauan dunia, kekacauan sistem nilai, sehingga kita tidak mengerti apa itu yang benar, apa itu yang salah, dan kita tidak mengerti arah kehidupan kita itu apa. Dan kita itu tidak tahu lebih persis hati kita itu sebetulnya berada di mana. Dan kita tidak tahu hati kita itu bergerak kemana. Dan inilah tantangan yang kita hidupi sekarang ini. Di tengah berbagai tantangan seperti ini, maka kita kembali kepada topik pembahasan kita tentang doa. Apa pentingnya doa bagi kita di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Apa itu gunanya doa? Dan ketika berbicara tentang doa, apakah doa itu merupakan sesuatu yang menjadi begitu penting? Karena kerap kali kita sudah mendapatkan jawaban-jawaban selain dari doa. Ketika kita butuh makan, kita tidak perlu berdoa. Kita perlu menyiapkan makanan, atau kita perlu tinggal buka apps kita, pesan aja Gojek gitu kan ya. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk berdoa ketika kita mau makan. Kita sudah ada apps-nya untuk menyediakan makanan apapun yang kita itu inginkan. Tinggal buka aplikasi, maka makanan itu tersedia bagi kita. Lalu apa itu pentingnya doa? Ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, asal kita itu punya uang, maka kesulitan itu seakan-akan bisa diatasi. Tetapi kalau kita tidak punya uang, maka kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu. Apapun itu. Dan itu juga berlaku di gereja. Kita butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Jikalau kita punya uang, maka masalah itu seakan-akan selesai. Tetapi ketika tidak ada uang, maka kita tidak selesai masalah itu. Jadi apa pentingnya doa? Begitu kan ya. Dan di tengah-tengah kondisi kita yang hiperaktif dan hiperconnected ini, apakah kita itu punya waktu lagi untuk berdoa? Jikalau itu bukan merupakan sesuatu yang penting bagi kita, maka untuk apa kita juga menyediakan waktu untuk itu? Dan bukan cuma waktu, tetapi hati. Apakah kita itu memiliki hati untuk berdoa? Kerinduan untuk berdoa? Mungkin bagi kita itu juga bukan kerinduan lagi, karena doa hanya menjadi satu formalitas saja. Kebiasaan kita sebagai orang Kristen menjadi program saja yang diprogramkan oleh gereja. Tetapi kita tidak memiliki waktu, tidak memiliki hati untuk berdoa. Dan ketika kita berdoa, kadang-kadang doa-doa kita itu berubah menjadi checklist. Checklist apa? Checklist program. Jadi semua program kita masukkan di dalam doa itu. Menjadi checklist
concern kita. Kita punya concern apa aja, kita masukkan ke dalam checklist itu. Dan kemudian di dalam doa bersama, kita akan bersama-sama berkumpul, dan kemudian kita melihat checklist itu dan membacakan checklist itu. Sembari kita berdoa, kita mungkin tidak menikmati Tuhan, tetapi kita membaca checklist itu satu persatu, satu persatu, satu persatu. Fokus doa itu adalah program. Fokus doa itu bukan lagi relasi dengan Bapa kita. Program itu lebih penting daripada Bapa kita. Dan kita itu memberikan checklist kepada Bapa kita dan membacakan checklist itu. Dan sembari kita berdoa, kita bukan menikmati Allah dan memuliakan Allah, tetapi kita sedang menghina Allah. Kenapa menghina Allah? Seakan-akan Allah tidak bisa membaca checklist itu, gitu kan ya. Allah itu buta huruf, sehingga kita bacakan saja checklist itu kepada Allah. Dan itu saja pokoknya intinya dari kita itu berdoa. Lalu berdoa itu untuk apa kalau seperti itu? Ya, jadi ketika kita datang berdoa kepada Allah, maka sikap kita kepada Allah itu seperti apa? Apakah kita itu merindukan kedekatan dengannya? Apakah kita itu menghampiri Bapa kita itu yang terasa dekat, akrab dengan kita? Ataukah kita sebetulnya melihat dia sebagai satu figur yang jauh, yang tidak berperasaan, dan kita ngasih checklist kepada orang yang tidak berperasaan ini? Apakah kita itu memiliki sikap yang percaya kepada dia ketika kita itu berdoa kepadanya? Dan ketika kita berdoa bersama-sama, begitu ya, bagaimana sikap kita terhadap saudara seiman kita, di mana kita bersama-sama berdoa itu? Apakah kita memiliki kedekatan dengan mereka? Apakah kita itu akrab dengan mereka? Apakah kita mengalami persekutuan bersama-sama dengan mereka yang disatukan kepada doa kita kepada satu Bapa yang sama itu? Apakah kita memiliki kepedulian bersama ketika kita berkumpul bersama-sama untuk berdoa? Ataukah sebetulnya kepedulian kita pokoknya program saya jalan? Pokoknya jualan dari gereja saya jalan. Jualan program saya jalan. Jemaat hadir dan kita senang untuk itu. Tetapi suasana doa, penyatuan hati itu tidak terjadi di sana. Apakah seperti ini sikap kita ketika kita datang berdoa? Apakah kita merasa bahwa kita adalah bagian satu dengan yang lainnya? Berdasarkan berbagai tantangan yang seperti ini, maka kita kembali kepada Lukas yang ke-11, ayat 1 hingga ayat yang ke-4 tentang doa Bapa kami di dalam versi Injil Lukas. Dan melaluinya kita bisa mempelajari 3 poin. Poin yang pertama adalah kita memiliki Bapa bersama. Poin yang kedua, kita memiliki kebutuhan bersama. Dan poin yang ketiga, kita memiliki doa bersama. Mari kita membahas bagian ini satu persatu secara lebih mendetail. Yang pertama, kita memiliki Bapa bersama. Kita perlu menyadari bahwa kita memiliki satu Bapa yang sama. Dengan kata lain, kita ini adalah satu keluarga. Karena kita itu berasal dari satu Bapa yang sama. Jadi kesadaran bahwa kita adalah satu keluarga yang memiliki satu Bapa yang sama merupakan satu kesadaran yang penting sekali untuk kita miliki ketika kita itu datang berdoa kepada Bapa. Kita menyebut dia Bapa. Bapa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan seterusnya. Bapa. Dan Sang Bapa itu bukan hanya Sang Bapa yang dekat kepada kita, tetapi dia adalah Sang Bapa yang juga adalah Raja. Karena itu kita juga berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Ketika kita mengucapkan doa Bapa kami ini, kita menyadari bahwa kita satu keluarga, kita satu kerajaan. Dan figur Bapa yang digambarkan oleh Alkitab, figur Bapa yang diperkenalkan oleh Allah kepada kita, bukanlah Bapa yang jauh, bukanlah Bapa yang perasaannya itu tidak terlibat dengan anak-anaknya, bukanlah Bapa yang abusif, bukanlah Bapa yang tidak peduli, tetapi dia adalah Bapa yang baik, dia adalah Bapa yang peduli kepada anak-anaknya, dia adalah Bapa yang menyediakan dirinya dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya, dia mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Bahkan bukan hanya kebutuhan anak-anaknya, tetapi juga kebutuhan makhluk-makhluk yang mungkin tidak dipedulikan oleh manusia. Burung pipit itu dia pelihara, bunga bakung itu dia hiasi, bunga di padang yang hari ini kelihatan dan besok itu layu, dihiasi sedemikian rupa oleh Bapa kita. Dan dia terlebih lagi peduli kepada anak-anaknya. Dengan kita itu menyebut dia Bapa, kita perlu menyadari bahwa fokus doa kita itu di mana? Fokus doa kita itu bukan di checklist program
kita. Checklist kekhawatiran-kekhawatiran dan concern kita. Tetapi fokus doa kita itu adalah relasi dengan Dia, Sang Bapa itu sendiri. Dan doa itu merupakan sesuatu yang bersifat relasional. Karena itu adalah percakapan pribadi kita dengan Bapa. Jadi fondasi dari doa itu adalah hubungan pribadi dengan Bapa. Dia adalah Bapa kita. Dan hubungan pribadi itu yang perlu mendasari doa kita. Mengapa kita berdoa? Karena Dia Bapa kita. Bapa yang peduli. Bapa yang ingin mengerti isi hati kita. Dan Bapa yang menyatakan isi hatinya kepada kita. Esensi berdoa adalah berbicara pada seseorang yang terdekat. Bapa kita adalah Bapa yang dekat, bukan Bapa yang ada di dalam satu jarak yang jauh dan tidak menyapa kita. Bapa kita adalah Bapa yang peduli, Bapa yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapa yang melalui Yesus Kristus itu menebus kita dari segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan Bapa yang melalui Yesus Kristus sebagai imam besar agung itu berdoa bagi kita untuk setiap kelemahan kita. Dan Bapa yang oleh Roh Kudusnya itu bekerja di dalam hati kita, menilik hati kita, tetesan-tetesan air mata kita yang tidak orang lain itu ketahui. Tetapi di sana Bapa itu mengenal kita. Dan Bapa yang mengenal kita adalah Bapa yang lebih dekat daripada siapapun. Kita terkadang tidak bisa menyampaikan isi hati kita itu kepada pasangan kita. Tetapi Bapa kita itu mengerti isi hati kita. Roh Kudus itu menilik isi hati kita. Dan kita itu sedang berbicara kepada satu pribadi yang lebih dekat daripada pasangan kita. Yang lebih dekat daripada diri kita sendiri. Karena Dia mengenal diri kita. Lebih daripada kita mengenal diri kita. Dan kita itu sedang berbicara kepada Bapa yang seperti ini. Dan sikap kita ketika berdoa adalah kita itu percaya bahwa Dia adalah Bapa yang berkuasa. Dia adalah Bapa yang peduli kepada kita. Dan Bapa yang dekat dengan kita. Kita memiliki intimasi dengan Bapa kita. Dan kita juga memiliki satu rasa respek, hormat. Karena Dia adalah Bapa yang agung, Raja yang kekal. Dan isi doa kita merupakan satu isi doa yang bersifat holistik. Tidak ada satu poin di dalam kehidupan kita itu yang tidak bersentuhan dengan Bapa. Karena itu berbagai concern kita adalah semuanya adalah titik temu untuk bertemu dengan Allah, dengan Bapa itu sendiri. Tadi saya katakan bahwa seringkali fokus kita itu kepada concern hidup kita, pada program-program kita. Tetapi kita perlu memiliki paradigma yang tepat. Semua concern kita, program-program kita, kekhawatiran kita, itu bukan fokus doa. Tetapi semuanya itu adalah titik temu untuk mengalami relasi dengan Bapa itu sendiri. Dan itulah yang perlu kita kembangkan untuk kita itu memiliki satu kerinduan untuk mengenal Bapa dan dikenal semakin memiliki hubungan yang baik dengan Bapa itu. Dan isi doa itu bersifat sesuatu yang holistik. Isi doa yang holistik itu melibatkan seluruh totalitas hidup kita. Isi doa itu melibatkan fokus hidup kita. Seringkali kita kehilangan fokus. Di tengah-tengah dunia yang tidak memiliki fokus ini. Di tengah-tengah dunia yang menawarkan berbagai hal yang penting sebagai satu produk jualannya. Maka kita terseret ke sana, terseret ke sini, mau beli ini, mau beli itu. Dan kita ingin ini, ingin itu, ingin begini, ingin begitu. Semua dapat kulakukan kalau katanya Doraemon melalui kantong ajaib, begitu ya. Dan kita mengharapkan satu kantong ajaib itu menjadi fokus kehidupan kita, tetapi kita lupa fokus kehidupan kita. Kita perlu mengingat bahwa isi doa itu berbicara tentang fokus hidup. Dan fokus hidup kita adalah nama Bapa, kehendak Bapa itu sendiri. Fokus hidup kita adalah kita dipanggil untuk memuliakan nama Bapa, untuk melakukan kehendak Bapa. Sehingga apapun yang kita lakukan, di sanalah fokus hidup kita. Dan fokus ketika kita berbicara tentang isi doa, kita juga berbicara tentang kebutuhan hidup kita, tentang makanan kita sehari-hari. Ketika kita berdoa, kita juga berbicara tentang kebutuhan jiwa kita. Kebutuhan kita akan pengampunan dosa. Ketika kita berdoa dengan membawa segala kerapuhan kita. Kesadaran akan kerapuhan kita. Di mana kita membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Perlindungan untuk menghadapi
pencobaan, perlindungan ketika kita harus berhadapan dengan kegelapan dunia ini sendiri. Setelah kita berbicara tentang kita itu memiliki Bapa yang sama, sekarang kita berbicara tentang poin yang kedua, tentang kebutuhan yang sama. Kita bisa melihat berbagai kebutuhan yang sama dalam kebutuhan holistik kita. Di dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ketika kita berdoa seperti ini, maka kita itu belajar. Belajar apa? Kita belajar untuk berserah kepada kedaulatan Allah itu sendiri. Karena Allah adalah sang raja yang memiliki kerajaannya. Dan biarlah kehendaknya itu yang jadi, dan bukan kehendakku itu yang jadi. Jadi ketika kita berdoa, kita belajar untuk berserah kepada kedaulatannya yang berkuasa. Dan melalui doa kita, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita memiliki satu kompas di dalam kehidupan kita ini. Di dalam kehidupan kita, kita itu memiliki satu fokus. Kita itu memiliki satu kiblat. Bapak Ibu sekalian, kita itu seperti seorang yang tersesat. Yang tidak tahu hati kita itu ada di mana. Kita itu seperti seorang yang tersesat. Kita itu tidak tahu kita itu mau melangkah di mana. Bahkan kita tidak tahu posisi kita itu ada di mana. Kita itu terhempas ke sana, kita itu terhempas ke sini, kita itu terhilang ke sana, kita itu terhilang ke sini. Kita itu bingung mencari jalan kita sendiri tanpa kita tahu benar arah kita itu kemana. Tetapi melalui kita berdoa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita itu boleh memiliki kompas kehidupan. Kita tahu fokus kita tahu kiblat kita. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang kiblat, kita orang Kristen sering berpikir, saya orang Kristen tidak memiliki kiblat. Orang Yahudi itu memiliki kiblat. Jadi ketika berdoa, mereka akan berdoa dengan kiblat itu Yerusalem, bait Allah itu sendiri sebagai senternya. Kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, di dalam kisah Daniel, begitu ya, Daniel itu setiap kali berdoa secara rutin. Dan setiap kali dia berdoa secara rutin, dia akan selalu menghadapkan wajahnya itu ke kiblat di Yerusalem itu. Dan kita orang Kristen nggak punya kiblat. Tetapi kita perlu mengingat bahwa kiblat secara fisik kita tidak memiliki. Tetapi kiblat secara spiritual kita itu memiliki kiblat hidup kita. Dan kiblat hidup kita adalah kekudusan nama Allah itu sendiri. Kiblat hidup kita adalah kerajaan Allah dan kehendak Allah itu sendiri. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita itu melakukannya dengan orientasi kiblat ini. Ketika kita bekerja, kita itu bekerja dengan orientasi akan kekudusan nama Allah itu. Bagaimana di dalam pekerjaan kita memuliakan nama Allah itu. Bagaimana melalui pekerjaan kita, melalui profesi kita, nama Tuhan itu tidak dicemarkan. Tetapi nama Tuhan itu dimuliakan. Kita itu memiliki kiblat untuk memuliakan Allah, untuk menguduskan nama Allah itu melalui kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan cuma di dalam profesi dan pekerjaan kita memiliki kiblat ke sana. Mengapa kita bekerja? Kita bekerja bukan cuma cari uang demi untuk materialisme dan konsumerisme. Kita mencari uang dengan satu kiblat. Melalui apa yang aku lakukan ini, aku bisa memuliakan Allah, aku bisa menguduskan nama Allah. Kiblat kita adalah kerajaan Allah. Kiblat kita adalah kehendak Bapa itu sendiri. Demikian juga ketika kita melakukan pelayanan, kiblat kita itu bukan yang lain. Kiblat kita itu bukan program gereja, kiblat kita itu bukan gereja lokal, kiblat kita itu bukan sinode kita. Karena itu setiap kali kita melafalkan pengakuan iman rasuli, kita berkata, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Kiblat kita itu adalah kerajaan Allah, kehendak Allah. Ketika kita melakukan pelayanan, kiblat kita bukan untuk GKA Elion satelit semata-mata. Bukan hanya semata-mata untuk kepentingan GKA Elion. Tetapi kiblat kita adalah kerajaan Allah. Dan kita itu melakukan semuanya untuk kerajaan Allah, untuk kehendak Bapa. Dan ketika kita berbicara tentang pelayanan konteks lokal kita, maka kita berharap supaya kekudusan nama Allah itu ditegakkan di Elion satelit, supaya kerajaan Allah itu dinyatakan di Elion satelit, supaya kehendak Bapa itu dinyatakan di Elion satelit. Dan itulah kiblat kita, itulah fokus hidup kita. Ketika kita berkata, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu.
Ketika kita berdoa seperti ini, kita memiliki satu komitmen untuk hidup memuliakan Allah. Untuk menyerahkan keinginan-keinginan kita, ambisi kita, dan tujuan hidup kita itu kepada Allah. Dan menyelaraskan hidup kita itu dengan kehendak-Nya. Dan memperjuangkan nilai-nilai kerajaannya. Nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai belas kasihan, dan sebagainya. Biarlah itu boleh menjadi kiblat hidup kita. Ketika kita berbicara tentang kebutuhan bersama, kita juga berbicara tentang kebutuhan hidup kita. Di dalam ayat yang ketiga itu, kita diajarkan untuk berdoa seperti ini. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ini merupakan satu ajaran bagi kita semua. Kita belajar untuk bergantung total kepada Allah yang menyediakan mana setiap hari. Mana yang tidak bisa kita kumpulkan untuk berhari-hari. Mana yang hanya disediakan satu hari demi satu hari. Dan ini merupakan satu pelajaran bagi kita itu untuk bergantung total. Menghadapi ketidakpastian dan kecemasan. Dan melalui doa ini kita juga untuk belajar rendah hati. Rendah hati untuk bergantung kepada Allah bagi doa kita sehari-hari. Mungkin sebagian besar dari kita tidak menganggap bahwa doa ini merupakan sesuatu yang relevan buat kita. Mungkin jarang di antara kita yang berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan besok kita berdoa lagi, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Mengapa? Karena bank account kita itu cukup untuk menghidupi keluarga kita 1 bulan setidaknya, begitu kan ya, 1 minggu setidaknya, atau bertahun-tahun, atau bahkan ada yang mengatakan untuk 7 generasi juga enggak habis-habis itu dimakan. Jadi kita merasa tidak perlu bergantung kepada Allah untuk makanan kita sehari-hari. Tetapi doa Bapa kami ini mengingatkan kita, setiap jam ya Tuhan aku itu perlu. Setiap momen aku itu perlu. Kita perlu merendahkan diri kita, dan kita itu berdoa untuk kebutuhan yang paling mendasar kita kepada Tuhan. Dan bergantung kepada Allah itu untuk kebutuhan kita sehari demi sehari. Dan kita dipanggil untuk berkomitmen bersyukur atas pemeliharaannya. Ketika kita itu cukup makan 1 hari, maka kita sudah mengucap syukur kepada Allah untuk berkat-Nya, untuk pemeliharaannya. Bapak Ibu sekalian, kita juga dipanggil untuk berdoa seperti ini. Ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ini merupakan satu ajaran untuk bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia akan pengampunan itu sendiri. Dan ketika kita sudah diampuni, kita menyadari bahwa Tuhan itu sudah melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Kita sudah diberikan pengampunan, maka kita juga dipanggil untuk mengampuni saudara-saudara kita yang lain. Di dalam satu komunitas, di dalam kehidupan bersama, kita itu seringkali mengalami luka-luka satu dengan yang lain dan saling melukai satu dengan yang lain. Tetapi melalui doa ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengutamakan rekonsiliasi dan pemulihan di dalam komunitas kita sebagai orang percaya. Karena kita memiliki Bapa yang sama. Kita semua memiliki Bapa bersama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, hal ini diikuti dengan satu komitmen. Komitmen bagi kita untuk saling mengampuni. Demikian juga ketika kita berbicara tentang kebutuhan kita bersama. Kita memiliki kebutuhan akan perlindungan. Karena itu Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk berdoa seperti ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini merupakan suatu ajaran bahwa ada Tuhan yang berkuasa. Dan kita memiliki keyakinan akan Tuhan yang berkuasa itu. Dan Tuhan yang berkuasa itulah yang menggenggam hidup kita. Kita tahu bahwa kita perlu bergantung kepada Allah untuk kebutuhan mendasar kita, yakni kebutuhan akan perlindungan. Karena kita ada di dalam satu konteks peperangan rohani. Di dalam membawa misi kerajaannya, kita diperhadapkan dengan peperangan rohani. Kita sedang berhadapan bukan hanya dengan manusia, tetapi kita juga berhadapan dengan penghulu-penghulu udara itu. Dan kita perlu diselamatkan oleh Allah dari berbagai-bagai pencobaan yang ada di dalam realita kehidupan kita. Dan kita itu perlu diselamatkan dari serangan kegelapan itu. Dan di tengah-tengah peperangan rohani itu kita boleh menemukan ketenangan dan kekuatan itu. Doa ini mengajarkan kepada kita satu komitmen untuk memelihara. Memelihara apa? Kepekaan hati kita.
kepekaan hati kita, kepekaan rohani kita, tentang gerakan jiwa kita. Kemana jiwa kita itu bergerak? Apakah jiwa kita itu bergerak mengikuti dunia? Apakah jiwa kita itu bergerak ditarik oleh berbagai dosa dan nafsu yang menguasai diri kita? Apakah jiwa kita itu bergerak untuk mencari wajah Allah sebagai kiblat kita? Kita perlu menyadari kerapuhan kita dan kita bergantung kepadanya di dalam berhadapan dengan segala kerapuhan kita. Poin yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Doa ini juga merupakan satu doa bersama. Kita memiliki Bapa bersama, kita memiliki kebutuhan bersama, dan kita memiliki doa bersama. Di dalam doa ini kita bisa melihat settingnya, bagaimana Tuhan Yesus itu mengajarkan doa ini. Tuhan Yesus mengajarkan doa ini karena seorang muridnya itu melihat Yesus berdoa, dan setelah Yesus itu selesai berdoa, seorang murid itu mewakili murid-murid yang lain berbicara kepada Tuhan, ajarlah kami berdoa, bukan ajarlah aku berdoa. Dan ketika Tuhan Yesus mulai mengajarkan doa ini, dimulai dengan kalimat Tuhan Yesus seperti ini. Apabila kamu sekalian dalam satu bentuk plural berdoa. Jadi ini merupakan satu ajaran doa bersama. Karena kita memiliki Bapa bersama, kebutuhan bersama. Demikian juga isi doanya, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ampunilah dosa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, praktek doa bersama merupakan praktek gereja sejak awal. Sejak awal di dalam Kisah 2 ayat 42 itu dikatakan mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, praktek berdoa bersama masih menjadi satu bagian dari praktek doa kita di dalam ibadah-ibadah kita. Di dalam ibadah seperti ini kita selalu ada pokok-pokok doa. Kita ada doa bersama pada waktu memulai, pada waktu menutup, pada waktu menaikkan doa syafaat. Kita berdoa bersama. Karena ini merupakan bagian yang sangat krusial dan penting di dalam kehidupan iman kita sebagai orang percaya. Doa bersama ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai satu keluarga itu bergantung kepada Bapa yang sama, satu Bapa. Dan ketika kita berdoa bersama, kita berdoa dengan satu suara. Kita berdoa untuk pokok doa yang sama dengan satu suara tersebut. Kita berdoa bagi kepedulian dan kesejahteraan bersama. Kita perlu mengingat bahwa ketika kita berdoa, Bapa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu bukan hanya berbicara tentang saya hari ini bisa makan, anak istri saya bisa makan. Tetapi itu merupakan satu doa di mana kita berdoa supaya komunitas Kristen itu, komunitas Kristen dalam gereja lokal ini supaya bisa makan. Kita punya concern untuk itu. Supaya mereka itu dipelihara oleh Allah. Dengan kata lain kita berdoa supaya jangan ada orang Elion satelit yang kelaparan hari ini dan besok itu tidak ada makanan. Tetapi kita ikut berdoa bagi mereka yang tidak memiliki makanan seperti itu. Dan itu merupakan satu tanggung jawab kita untuk memikul bersama-sama kesulitan-kesulitan dan pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Ketika kita berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat, bukan hanya berbicara supaya aku dan keluargaku itu semuanya baik-baik, terlindung dari yang jahat, terlindung dari kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi kita ikut berdoa untuk seluruh komunitas ini, supaya Tuhan itu menjagai, supaya tidak terjatuh ke dalam dosa, supaya Tuhan itu memelihara, dilepaskan, dijauhkan dari semua yang jahat itu. Bapak Ibu sekalian, demikian juga ketika kita berdoa, supaya Tuhan itu mencukupkan segala kebutuhan kita, melindungi kita dari yang jahat dan segalanya. Semuanya itu kita berdoa di dalam satu konteks. Kita bersama-sama sebagai satu komunitas dan kita saling terhubung dengan saudara seiman kita. Jadi, apa pesan bagi kita? Pesan bagi kita adalah kita belajar untuk percaya kepada pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kebutuhan kita. Karena di dalam setiap kebutuhan kita, Tuhan itu beserta dengan kita. Kita perlu menyadari bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Di dalam kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita. Di dalam kita menjalani perjalanan iman kita. Kita tidak pernah
berjalan sendiri. Kita itu selalu berjalan bersama dengan siapa? Kita itu berjalan bersama dengan Bapa di surga, pemandu jalan kita. Dan kita bukan hanya berjalan bersama dengan Bapa kita di surga, tetapi kita juga berjalan bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Bapak Ibu sekalian, dari awal saya memberikan satu gambaran bahwa kita itu seperti seseorang yang terhilang. Terhilang di tengah-tengah arus informasi. Kita itu terhilang. Kita terhilang di tengah-tengah segala gerakan hati kita sendiri yang bergerak kian kemari tidak jelas. Kita terhilang di tengah-tengah kesulitan kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu gambaran seperti kita itu sudah keluar dari rumah kita, kemudian kita itu terhilang di tengah-tengah padang belantara, di tengah-tengah hutan yang buas, ataupun kita itu terhilang di tengah-tengah padang gurun dan kita itu tidak tahu kita itu melangkah kemana. Tetapi sembari kita mengingat doa Bapa kami ini, kita diajar untuk memanggil Bapa kita. Dan kita menyadari bahwa ketika Bapa itu kita panggil, Bapa itu ada di dekat kita dan kita tidak pernah terhilang sendiri. Bapa itu berjalan bersama-sama dengan kita. Kita berjalan dengan pemandu jalan kita di dalam keterhilangan kita. Dan dia memberikan lentera kepada kita, memberikan kompas kepada kita, memberikan GPS kepada kita, memberikan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan kepada kita untuk menjalani hidup ini. Tetapi bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berdoa tentang Bapa kami, kita mengingat bahwa Tuhan itu tidak pernah sendiri, karena Tuhan itu beserta dengan rombongannya. Dan kita itu disertai oleh saudara-saudara seiman kita. Kita berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Bukankah itu merupakan satu penghiburan yang luar biasa bagi kita di dalam menjalani berbagai problem di dalam kehidupan kita ini. Sebagai aplikasinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memprioritaskan intimasi dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin mengingatkan fokus kita itu apa? Fokus kita adalah relasi dengan Tuhan. Doa itu esensinya apa? Esensinya adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan segala concern kita yang lain. Segala list program kita yang lain. Semuanya itu bukan fokus kita. Semuanya itu adalah sarana, titik temu untuk bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan itu peduli kepada kita di dalam hal-hal yang kecil. Tuhan itu peduli kepada kebutuhan yang sangat mendasar di dalam diri kita. Tuhan itu peduli kepada burung pipit. Tuhan itu peduli kepada bunga di ladang. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menutup bagian ini dengan satu sharing singkat. Sharing singkat, kira-kira dalam masa pandemi itu bukan hanya saya mengalami problem di dalam kondisi lockdown, tetapi saya memiliki berbagai problem di dalam kondisi pelayanan yang tidak baik. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti itu, saya mengalami keterpukulan yang luar biasa. Di tengah-tengah konteks pandemi itu, begitu ya, anak saya itu tidak sekolah, dan kemudian dia itu kesepian, dan karena dia kesepian, dia mengadopsi seekor kucing, begitu ya, kucing liar. Dan karena dia kucing liar, maka kita adopsinya itu, kita biarkan dia lepas, kita kasih makan, kita kasih mainan, kita beliin apa, seakan-akan dia kucing peliharaan, tetapi dia juga berkeliaran bebas, lepas gitu. Satu saat, karena anak saya itu senang kucing, lama-lama saya juga senang kucing, ketularan anak saya gitu kan ya. Suatu saat, kucing itu pulang dengan kondisi yang mengenaskan sekali. Entah karena perbuatan hewan lain atau perbuatan manusia. Karena perutnya itu mengalami luka yang sedemikian serius sehingga tidak lagi bisa berjalan, tidak bisa lagi makan, dan bersembunyi di luar, bersembunyi di bawah mobil saya yang parkir di outdoor begitu, jarang dipakai karena pandemi, dan dia bersembunyi di situ. Dan seringkali hujan waktu itu, masa hujan. Jadi kadang-kadang saya masukkan kardus di situ supaya dia bisa berlindung di kardus itu lebih hangat ketika hujan dan sebagainya. Dan saya memberikan makanan itu setiap kali waktunya makan, saya akan sodorkan makanan itu di situ. Tetapi dia tidak bisa makan. Dan kucing-kucing yang lain itu yang makan, begitu ya. Saya tidak bisa mengambil karena posisinya itu agak sulit, begitu ya, di tengah-tengah mobil. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu saya tetap memberikan makanan, mencampurkan obat di dalam makanan itu, dan saya mulai berdoa.
Saya berdoa karena saya ada dalam satu benturan-benturan, saya ada di dalam satu kondisi yang down sekali, dan saya membutuhkan penyertaan Tuhan. Dan saat itu saya berdoa, Tuhan, aku itu membutuhkan tanda dari penyertaan-Mu. Dan aku itu concern kepada kucing ini. Saya kasihan kepada kucing ini. Begitu kan ya. Dan saya berdoa, Tuhan, jikalau Tuhan itu berkenan, saya meminta dengan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan itu menyembuhkan kucing ini. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, di luar dugaan, Tuhan itu mendengarkan doa saya. Dan kucing itu mulai mau makan. Dan kemudian kesehatannya itu pulih tanpa ada pengobatan yang proper. Walaupun kondisinya itu sudah tidak mungkin untuk seakan-akan itu diselamatkan. Tetapi melalui pengalaman saya dengan Tuhan itu mendengar doa saya bagi kucing itu. Saya mempelajari satu hal. Bahwa Tuhan itu peduli kepada hal-hal yang kecil. Kemudian saya juga menyadari bahwa melalui kucing itu, concern utama saya bukan sang kucing itu sendiri, walaupun memang saya concern. Tetapi melalui concern saya kepada sang kucing itu, kasih saya kepada sang kucing itu, saya mengalami kasih Bapa saya. Saya mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan saya. Prioritaskan intimasi dengan Tuhan itu. Ketika kita datang melayani, kita perlu menyadari bahwa ketika saya berkhotbah, prioritas utama saya bukan, wah khotbah saya sukses, khotbah saya berhasil, saya berkhotbah dengan baik, banyak orang itu senang. Konsentrasi utama saya, kiblat saya adalah nama Allah itu dimuliakan. Kiblat saya itu biarlah kerajaan Allah itu jadi, biarlah kehendak Allah itu jadi. Ketika kita datang melayani, concern utama kita itu. Kita ingin mengalami Tuhan dan konteks-konteks pelayanan kita adalah konteks yang membuat kita itu terhubung dengan Tuhan. Ketika kita memimpin pujian sebagai WA ataupun kita menjadi song leader, ketika kita bermain piano, bermain musik, drum dan sebagainya, ketika kita menjadi penerima tamu, ketika kita melayani di DCT ataupun kita melayani semua bentuk pelayanan yang lain, ketika kita menjadi tim paduan suara, ketika kita datang beribadah, kita perlu mengutamakan intimasi kita dengan Tuhan karena itulah fokusnya. Itulah kiblat hidup kita. Dan ketika kita menghadapi pencobaan di dalam kehidupan ini, kita perlu mengingat bahwa kita jangan berjalan sendiri. Mengapa? Karena kita tidak diciptakan sendirian. Kita itu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Jikalau saya melalui pengalaman saya dengan kucing itu ada pelajaran lain yang saya pelajari. Kalau saya concern dengan kucing saya, kenapa saya tidak concern dengan jemaat saya? Jadi saya harus perlu lebih concern dengan jemaat saya. Jikalau saya berdoa sungguh-sungguh untuk kucing saya, mengapa saya tidak berdoa bersungguh-sungguh untuk jemaat saya? Maka melalui pengalaman itu saya juga dipersatukan dengan umat, dipersatukan dengan hati seorang gembala yang lebih bertumbuh melalui pengalaman dengan kucing itu. Dan kita perlu mengingat bahwa pengalaman dengan kucing itu memiliki satu pengalaman relasional yang horizontal, bukan hanya vertikal dengan Tuhan. Dan kita semua dipanggil untuk menghadapi pencobaan kita, bukan seorang diri, tetapi bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Kita dikelilingi oleh saudara-saudara seiman yang mendukung iman kita. Jadi kita jangan mengunci diri kita, menarik diri kita, dan menjauhkan komunitas kita. Tetapi dalam menjalani keterhilangan kita, marilah kita berjalan bersama-sama. Kita datang kepada Bapa kita yang sama. Kita berdatang dengan membawa concern doa kita yang sama. Kita datang dengan membawa doa kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Pada siang hari ini kami datang dan kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu yang menyapa kami. Kebaikan-Mu yang berbicara kepada kami. Kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kebaikan-Mu sebagai Bapa yang dekat pada kami. Tolonglah kami untuk menikmati relasi yang intim dengan-Mu. Relasi yang dekat dengan-Mu. Dan ketika kami datang beribadah, ketika kami datang melayani, biarlah kami tidak kehilangan fokus kami yang utama. Dan biarlah kami boleh datang dengan membawa persembahan kami di hadapan-Mu, dengan ucapan syukur kami. Membawa hidup kami sebagai persembahan di hadapan-Mu. Membawa hati kami sebagai persembahan di hadapan-Mu. Memberikan orientasi hidup kami sebagai persembahan kepada-Mu. Dan biarlah Dikau itu sendiri Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan jemaat di segala abad dan tempat, kita bangkit berdiri dan mengukuhkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi seperti ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, semoga kita terus membangun keintiman dengan Bapa Tuhan kita